mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jauh. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200. 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal. Sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu, saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya, katanya 2 hari. Nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ketamunan musafir-musafir. Ketamunan musafirnya bilang, Kiai, mobil panjenengan digadekan. Setelah saya lacak, digadekan. Digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba, diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta apa? Minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Kelakuan para Kabib Dobolowi yang mengaku sebagai keturunan Nabi sungguh di luar dugaan. Selama ini ternyata banyak sekali yang menjadi korban para Kabib Dobol. Yang sering menimpa umat adalah tindakan endawir atau kita menyebutnya pemalakan. Selain pemalakan, ada juga modus dengan berpura-pura meminjam kendaraan baik motor atau mobil. Setelah berhasil meminjam, dengan berbagai alasan nyatanya tak dikembalikan sesuai janji, malah motor atau mobil digadaikan. Semua bisa terjadi karena para Kabib ini mengaku sebagai keturunan Nabi, dan rata-rata korban adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, yang diwujudkan dengan mencintai dan menghormati para keturunannya. Hal inilah yang dimanfaatkan para Habib pendatang Yaman. Dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Seperti apa kelakuan para Kabib Dobol ini, mari kita simak pengakuan seorang kiai dan juga seorang mukibin akut yang sering menjadi korban pemalakan para Kabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tuduhan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama dzurriyyati Rasul. Dzurriyyah lu ya. Sama dzurriyyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya dzurriyyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu non habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini ada tamu-tamu, diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi sama beliau, ini dibuatkan kopi gelas besar dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau ke sini. Saya silakan untuk duduk. Ini duduk ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan dzurriyyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari.
Saya nggak mau tahu. Saya itu yang penting beliau ngaku Habib, mengaku diri Rasul, udah. Saya nggak mau tahu. Cuma kalau beliau minta, kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya. Lalu beliau melanat saya, ya udahlah nasib, dilanat, nggak apa-apa. Tapi lain waktu pun saya transfer juga. Bahkan nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib. Bahkan itu hadiah dari Habib-Habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta ayah saya minta nama sama Habib itu gitu. Kebetulan saya juga, ini saya namanya Mukharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir. Kemudian di rumah saya ini sering ketamunan habaib, dan saya berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, apa mbak? Ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar juriyai Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini. Langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak diragukan lagi. Bahkan ini tadi kemarin ada Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe. Harganya ini 700.000. Semuanya loh ya, ongkirnya 700.000. Ini madunya. Harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat dua. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta atau yang 2 juta. Bahkan beliau kalau memberi sarung ini, sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya, katanya 2 hari. Nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ketamunan musafir. Musafirnya bilang, Kiai, mobil pancingan digadekan. Setelah saya lacak, digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal.
Jadi saya yang dimarahin banyak. Jadi masya Allah. Jadi kami itu beli barang milik Habib banyak ini, perabot saya. Bahkan ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura tuh 600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuman 500.000. Jadi udahlah, nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap ngoyak, bahkan melaknat. Bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya atau saya hutang nyampe. Itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang atau saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan Habib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib ke sini minta santri, tak tawarin. Jadi namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya apa itu menunduk saya, karena memang itu ajaran ayah itu. Ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undel-undel loh, siapa yang nggak takdim nih? Itu jadi apa itu kalau kecintaan kami sama duriyati Rasul, duriyah berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai duriyah Rasul, saya ya hormat, saya muliakan gitu. Cuma apa itu kalau sudah apa itu keluar dari aturan syariah, keluar dari akhlak, gimana? Silakan masuk Gus. Insyaallah. Gus, insyaallah. Dari mana Gus? Dari Bogor, insyaallah. Benar Gus? Ada yang ditanyakan? Izin pulang. Siapa? Oh, nenek sakit. Ya. Oke, salamkan nenek. Salam ayah ibu. Oke. Semoga diberkahi ya. Oke. Jadi kecintaan kami sama duriyah Rasul, masya Allah. Saya itu ya itu karena khusnudun saya yang totalitas, sebagaimana Allah berfirman liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirkum tadhira. Jadi saya itu punya khusnudun bahwa duriyati Rasul itu disucikan oleh Allah dari rijsun, dari perkataan yang jelek, dari perbuatan yang jelek gitu loh. Tapi akhir-akhir ini loh, masya Allah, pancingan-pancingan kalau melihat di YouTube, di media sosial, bahkan yang saya alami sendiri, masya Allah, sering kali seperti itu. Loh, saya itu sering kok, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar, sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak dari luar Jawa dan juga dari Jawa sendiri banyak, nggak perlu saya sebutkan nama-nama beliau. Dan beliau ini benar-benar Habib, bukan Habib palsu, bukan. Saya itu kalau kenal sama Habib langsung tak tanya namamu siapa, ayahmu siapa, kakekmu siapa, buyutmu siapa, tanggamu siapa, dik siwurmu siapa, terus nyampe Rasulullah. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada duriyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah Habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau ini benar-benar duriyah Rasul apa tidak gitu loh. Mosok duriyah Rasul seperti itu gitu loh. Jadi jangan dianggap kalau saya ini apa itu benci dengan apa Habaib, enggak. Cuma kami harus berbicara. Kalau perkara itu benar kita omongkan benar, kalau jelek ya kita omongkan jelek gitu. Mari. Dari mana? Dari NSC. Oh ya.
Oke, siap. Ketemu sama Bu Siti sama Pak. Iya, bisa. Benar tak? Ya, ini kedatangan bos-bos ini. Yang punya Nusantara. Mari. Duduk. Ya, pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru, kemudian akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, Habib-habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Gitu Pak? Bila mana akhlaknya memper-memper Rasulullah percaya. Tapi kalau akhlaknya nggak memper ya, sebagaimana kita hormat kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu adalah putra angkatnya Fir'aun. Tapi kalau kita terhadap Kan'an, yang Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh, bagaimana kita akan hormat kan? Begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun beliau ini adalah pamannya Rasulullah. Kalau keliru ya keliru gitu ya. Kalau keliru ya keliru, seperti Qabil dan Habil. Kalau Habilnya baik kita hormat, kalau Qabilnya tidak baik, seorang pembunuh, beda lagi. Ya ini untuk menangkal teman-teman yang ada di media sosial yang mengatakan Kiai Mukharrar, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak, telah membatalkan silsilah Ba'alawi. Kapan saya ngomong gitu? Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah mengatakan Habib-habib itu silsilah itu, tidak pernah. Tapi kami sebagai muhibbin para habaib, saya tidak ridho kalau dzurriyyati Rasul, Ahlul Bait yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang punya aliran darah yang sempurna, yang suci, kemudian dikotori sama oknum-oknum yang beliau ngaku sebagai dzurriyyati Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, perangainya, akhlaknya jauh dengan dzurriyyati Rasul gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini tidak percaya dengan Habib. Tidak, percaya. Cuma bila mana mereka seperti Nabi Musa, akhlaknya baik walaupun anak angkatnya Fir'aun. Tapi kalau mereka itu seperti Kan'an, siapapun orangnya loh, bagaimana kita akan percaya? Apa kata Allah? Falaisa, innahu ghairu amalin sholihin. Jadi gara-gara Kan'an itu amalnya tidak baik, maka tidak diakui dzurriyyahnya Nabi Nuh. Laisa minka, laisa min ahlik gitu. Laisa min ahlik. Kan'an tidak termasuk keluargamu Nuh gitu. Jadi ini adalah menanggapi tuduhan teman-teman yang mengatakan bahwa saya adalah membatalkan nasab. Salah, saya tidak pernah membatalkan nasab. Kecuali ada keputusan dari Nahdlatul Ulama atau keputusan dari MUI atau mungkin keputusan dari pengadilan agama yang mengatakan Ba'alawi adalah nasabnya putus, baru saya ikutin. Jadi untuk sementara ini saya masih tetap berpegangan syuhroh wal ifadah. Kalau terkenalannya seperti itu ya seperti itu. Lagi pula di tempat kami juga banyak habaib, syarifah yang memasrahkan putranya untuk kursus dan juga mondok. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada beberapa cerita-cerita yang tidak berkenan, karena ini ya memang harus saya sampaikan. Dan sebagai contoh kecil gitu loh. Selama ini kiai-kiai itu sering didawiri sama habaib-habaib minta-minta. Ya ada yang mintanya sih tidak maksa-maksa ada, tapi sering maksa-maksa. Saya itu sering dipaksa-paksa. ini Masya Allah, ini korban dipaksa-paksa. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.